Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah dengan judul Islam dan juga Syariah Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, adapun pembahasan kita pada materi kali ini yaitu ada makna Islam, ada dasar-dasar ajaran Islam, ada hubungan antara akidah, syariah, dan juga akhlak, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, dan tujuan syariah. Materi yang pertama yaitu makna Islam. Nah, secara terminologi, makna Islam itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwa sesungguhnya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan juga melaksanakan syaum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Nah, adapun dasar-dasar dari ajaran Islam, ini yang pertama itu ada akidah. Nah, akidah ini secara etimologis itu berarti ikatan, sangkutan, keyakinan, dan juga secara teknis itu diartikan sebagai keyakinan ataupun iman. Akidah ini juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar dan seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Nah, jadi yang kedua ini ada syariah. Secara etimologis, syariah itu berarti jalan ke sumber air ataupun jalan yang harus kita ikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan manusia. Syariah ini juga berarti bahwasanya semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslim itu baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul itu harus kita laksanakan. Akidah juga merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah. Sementara syariah ini merupakan perwujudan dan dari fungsi kalbu dan juga berakidah. Selanjutnya itu ada akhlak. Nah, akhlak ini secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, juga perangai, tingkah laku ataupun tabiat dari seseorang. Sedangkan secara terminologis, akhlak itu berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah untuk melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawai. Sedangkan Al-Ghazali itu mendefinisikan akhlak itu sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan dengan tidak membutuhkan kepada pikiran. Nah, adapun hubungan dari akidah, syariah, dan juga akhlak tadi, itu akidah sebagai konsep ataupun sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, yang menggambarkan sumber dan juga hakikat keberadaan agama. Sedangkan syariah itu sebagai konsep ataupun sistem hukum yang berisi peraturan yang menggambarkan fungsi dari agama. Sedangkan akhlak itu sebagai sistem nilai etika yang menggambarkan arah dan juga tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Nah, itulah hubungan antara akidah, syariah, dan juga akhlak. Selanjutnya adalah hukum Islam. Eh, istilah hukum Islam ini berasal dari dua kata yaitu hukum dan juga Islam. Hukum itu diartikan sebagai peraturan dan juga undang-undang. Secara sederhana, hukum ini dapat dipahami dengan sebagai peraturan-peraturan ataupun norma-norma yang mengatur tingkah laku dari manusia dalam suatu masyarakat. Nah, baik peraturan ataupun norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan juga berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan ataupun norma yang dibuat dengan cara tertentu dan juga ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata Islam itu berarti bahwasanya eh, adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum ini adalah peraturan undang-undangnya, sedangkan Islamnya adalah suatu agama yang diamanatkan Allah kepada Nabi Muhammad.
Nah, klasifikasi hukum Islam ini tuh ada 5. Yang pertama itu ada wajib, yang kedua ada sunnah atau manduh, yang ketiga ada haram, yang keempat ada makruh, yang kelima ada mubah. Wajib itu merupakan perbuatan yang jika dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan itu akan diberikan siksa ataupun diberikan eh, siksa. Yang kedua itu ada sunnah. Sunnah ini berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan, tapi tuntutan tuntutannya itu tidak sampai ke tingkatan wajib. Atau sederhananya itu perbuatan yang apabila kita kerjakan itu akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan itu tidak akan mendapatkan siksaan ataupun hukuman. Yang ketiga itu haram. Haram itu adalah sesuatu perbuatan yang apabila kita kerjakan itu akan mendapatkan siksaan ataupun dosa. Jika kita tinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Yang keempat itu ada makruh. Makruh itu adalah perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Yang kelima itu ada mubah. Mubah ini adalah suatu perbuatan yang apabila tuh kita lakukan itu boleh, namun jika kita tidak kita eh, tinggalkan itu juga boleh gitu. Adapun sasaran dari hukum Islam itu tujuannya itu yang pertama itu untuk penyucian jiwa. Jadi adanya hukum Islam itu kita dapat menyucikan jiwa kita. Terus juga untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum Islam itu bisa menegakkan keadilan di masyarakat. Yang ketiga juga untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi dengan adanya hukum-hukum Islam tadi itu manusia itu bisa tertata gitulah kehidupannya. Yang terakhir itu ada tujuan syariat Islam. Nah, tujuan dari syariat Islam itu pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia baik secara individu maupun kelompok serta bangsa dan negara dari kesesatan dan juga kerugian. Islam ini perjuangan Islam itu dalam bentuk gerakan berarti melakukan upaya keras bersama untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara utuh ataupun kafah agar dipeluk oleh manusia dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kebaikan nasib individu dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi adanya Islam itu dapat menyelamatkan kita sebagai manusia yang ada di dunia ini. Kita tahu jalan, arah dan tujuan kita untuk hidup dan juga bisa menyiapkan amal ibadah kita untuk di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.